Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kakak Wati di channel Swati Mika, channel edukasi. Kali ini kita akan belajar kelas 6, tema 2, subtema 2, dan pembelajaran pertama. Sebelum itu, mari kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya. Tujuan pembelajaran kita pada video kali ini yaitu menyebutkan makna upaya mempertahankan kemerdekaan, memahami ciri-ciri kalimat efektif, dan mengidentifikasi ciri-ciri hewan berdasarkan habitatnya. Subtema 2. Bekerja sama mencapai tujuan. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, harusnya Indonesia itu telah merdeka dan bebas dari penjajahan maupun penindasan. Namun, kenyataannya tidak demikian. Bangsa Indonesia masih perlu berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan. Kira-kira mengapa seperti itu? Nah, karena setelah Indonesia merdeka itu, pasukan Belanda kembali datang ke tanah air. Dan kedatangan ini disambut dengan berbagai bentuk perlawanan oleh bangsa Indonesia di berbagai daerah. Sehingga sejak tahun 1945 sampai 1950 terjadi berbagai macam pertempuran di berbagai daerah antara Indonesia dengan Belanda yang dibantu oleh pasukan Inggris. Pertempuran Surabaya. Pada tanggal 25 Oktober 1945, tentara sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi tanggal 27 sampai 30 Oktober 1945 terjadi kontak senjata antara para pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Dalam pertempuran ini, pasukan Inggris dapat dipukul mundur. Bahkan, puncak dari pertempuran tersebut adalah terbunuhnya pemimpin pasukan Inggris, Brigadir Jenderal Malabi. Pada tanggal 9 November 1945, Inggris mengeluarkan ultimatum yang berisi semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan. Namun, ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia. Pada tanggal 10 November 1945 terjadi pertempuran yang sangat dahsyat. Pasukan Inggris menggempur Surabaya dari darat, laut, dan udara. Peristiwa 10 November ini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Nah, dari bacaan tersebut, maka kita bisa belajar bersama untuk membuat peta pikiran dengan kalimat efektif. Yang pertama dari kata apa. Apa di sini menyatakan peristiwa apa yang terjadi. Nah, dengan kalimat efektif, kita bisa menjawabnya perjuangan pemuda Indonesia melawan pasukan Inggris. Nah, kita lanjut ke pertanyaan kedua, mengapa? Mengapa ini menyatakan alasan pertempuran Surabaya terjadi. Nah, kita tahu pertempuran Surabaya itu terjadi karena Indonesia tidak mengindahkan ultimatum dari Inggris. Indonesia menolak ultimatum tersebut. Pertanyaan ketiga adalah siapa? Siapa di sini menanyakan orang. Kita bisa menuliskannya Jenderal Malabi, pemimpin pasukan Inggris yang terbunuh. Atau kita bisa menjawabnya para pemuda Indonesia melawan pasukan Inggris. Kita lanjut ke pertanyaan bagaimana. Bagaimana ini menyatakan bagaimana pertempuran Surabaya itu terjadi. Nah, sesuai pada bacaan, pertempuran Surabaya itu terjadi bahwa pasukan Inggris menggempur Surabaya dari darat, laut, dan udara. Lanjut pertanyaan berikutnya,
Kapan? Kapan di sini menanyakan waktu terjadinya pertempuran Surabaya. Dan kita tahu pertempuran Surabaya itu terjadi tanggal 10 November 1945. Selanjutnya adalah kata di mana. Di mana ini menanyakan tempat. Pertempuran Surabaya terjadi di Surabaya. Nah, adik-adik, kakak sudah mengajari kalian untuk membuat peta pikiran. Sekarang, kamu bisa mengembangkan peta pikiran tersebut menjadi sebuah tulisan dengan menggunakan kata-katamu sendiri. Sebelum menulis, kamu harus memperhatikan ciri-ciri kalimat efektif. Disimak ya. Kalimat efektif adalah kalimat yang mengandung gagasan pembicara atau penulis yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Ciri-ciri kalimat efektif yaitu 1. Memiliki unsur penting atau pokok, minimal unsur subjek dan predikat atau SP. 2. Menggunakan struktur bahasa yang tepat. 3. Memenuhi kaidah ejaan yang berlaku. 4. Menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat dan sesuai kebutuhan. Nah, mari kita belajar membuat tulisan menggunakan kata-kata sendiri tentang pertempuran Surabaya berdasarkan peta pikiran yang telah kita buat dengan menggunakan kalimat efektif. Disimak ya. Peta pikiran tadi bisa kita tulis seperti ini. Pada tanggal 10 November 1945, pasukan Inggris menggempur Surabaya dari darat, laut, dan udara. Itu karena bangsa Indonesia tidak mengindahkan ultimatum dari Inggris. Ultimatum dibuat setelah pemimpin pasukan Inggris, Jenderal Malabi, terbunuh ketika kontak senjata antara para pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Nah, kurang lebih seperti itu adik-adik. Bisa dipahami ya? Perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri. Sangat diperlukan kerjasama dan persatuan dari seluruh rakyat Indonesia agar cita-cita untuk menjadi bangsa yang bebas dan merdeka dapat tercapai. Setelah kamu membaca tentang pertempuran Surabaya, apa makna yang dapat kamu petik dari upaya mempertahankan kemerdekaan dalam pertempuran Surabaya? Coba, apa yang bisa kamu ungkapkan? Nah, betul sekali. Persatuan dan kerjasama menjadi salah satu faktor yang membuat bangsa Indonesia mampu mempertahankan kemerdekaannya. Adik-adik, kalian sudah belajar tentang sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Sekarang kamu akan mempelajari tentang cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat tinggalnya. Contohnya ayam. Ayam ini ciri-cirinya memiliki paruh runcing, berkaki dua, memiliki sayap, dan berkembang biak dengan bertelur. Ciri-ciri habitat ayam ada di dataran lapang yang kering, namun bisa juga di tempat yang lembab. Maksudnya di sini adalah di daratan ya. Hewan selanjutnya adalah bebek. Bebek memiliki paruh berbentuk sudu. Paruh ini
digunakan untuk mencari makan di lumpur. Memiliki leher yang panjang, memiliki kaki berselaput untuk berenang, memiliki bulu yang berlapis lilin agar tidak basah saat berenang, dan berkembang biak dengan cara bertelur. Sedangkan ciri-ciri habitat bebek ini ada di darat, seperti di daerah kering maupun air, serta daerah yang berlumpur. Hewan selanjutnya adalah ikan. Ikan, ciri-cirinya hidup di air. Ikan dapat berenang. Ikan bernafas menggunakan insang. Dan ikan memiliki sirip untuk berenang. Habitat ikan ada di perairan, air tawar, dan ada juga yang hidup di air asin atau air laut. Cicak. Ciri-ciri cicak memiliki panjang 7 hingga 15 cm. Cicak memiliki kaki yang merekat untuk memanjat dan merayap di dinding. Cicak dapat mematahkan ekor atau memutuskan ekor untuk mengelabuhi musuhnya. Cicak memiliki lidah panjang untuk menangkap mangsa sebagai makanannya. Habitat cicak ini ada di sela-sela interior rumah. Cicak juga bisa hidup di alam bebas. Cicak dapat ditemui di kayu dan pepohonan di daerah yang hangat dan lembab. Sekarang, apakah terdapat hubungan antara ciri-ciri hewan dengan habitatnya? Jawabannya adalah iya. Ciri khusus hewan memiliki hubungan yang erat dengan tempat tinggalnya. Misalnya, ikan. Ikan memiliki insang untuk hidup di air. Lalu cicak. Cicak memiliki kaki perekat untuk menempel di dinding. Dan juga bebek. Itu memiliki kaki berselaput agar dapat berenang di air. Tuhan menciptakan makhluk hidup dengan segala keunikan dan keistimewaannya. Tidak terkecuali hewan. Keunikan dan keistimewaan hewan kita kenal dengan ciri khusus hewan. Pernahkah kamu mengamati bebek berenang di kolam? Mengapa bebek dapat berenang dengan baik? Untuk lebih jelasnya, maka bacalah teks bebek berikut ini dalam hati. Selamat membaca. Nah, adik-adik, hari ini kita sudah banyak belajar tentang membuat peta pikiran dari bacaan, mengembangkan peta pikiran menjadi sebuah tulisan dengan kalimat yang efektif, dan kita juga sudah belajar ciri-ciri kalimat efektif. Dan kita juga sudah belajar ciri-ciri hewan dan habitat hewan. Hewan memiliki ciri khusus untuk dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Nah, itulah tadi video kita pada kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Jika ada pertanyaan, bisa ditulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.